La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim nabiyina muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang sejuk ini kita semuanya berkumpul dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian hingga pada saat ini kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam rangka merayakan Idul Adha. Semoga saja usaha kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah ini menambah keimanan dan keyakinan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita yakin hanya dengan takwa itu kita akan hidup mulia. Hanya dengan takwa itu Allah akan memberikan penghargaan, akan memberikan kemuliaan kepada kita sekalian. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kita datang ke sini dengan berbagai warna pakaian kita, akan tetapi hati kita satu, terikat oleh kalimat la ilaha illallah Allahu akbar. Tuhan kita sama dan kita mengagungkan kepada Allah yang maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sementara itu saudara-saudara kita berjuta-juta terkonsentrasi di kota Makkah dan sekitarnya dalam rangka menyempurnakan manasik hajinya agar mereka mendapatkan haji yang mabrur, agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, berbagai warna kulit, berbagai suku bangsa. Akan tetapi satu tujuan, satu akidah, satu ibadah, dan mereka terikat oleh kalimat suci labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarikalak. Itulah pernyataan mereka dengan tulus sepenuh jiwa dan raga mereka.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah menjadi keniscayaan bahwasanya semua yang hadir ingin mendapatkan haji yang mabrur, karena haji yang mabrur balasannya adalah surga. Rasulullah bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Menurut para ulama, tanda kemabruran itu adalah keadaan seseorang yang telah menunaikan manasiknya, lalu dia berubah menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan kalimat lain bahwasanya nilai-nilai manasik yang mereka laksanakan di Mekah akan terrefleksi dalam praktek kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menjadi contoh atau menjadi model bagi masyarakat di sekitarnya bahwa itulah Pak Haji yang mabrur. Allahu Akbar. Indikatornya haji yang mabrur pertama adalah meningkatkan akidah tauhid, akidah keimanannya. Yang kedua, ibadahnya bertambah sekian meningkat, lalu akhlaknya semakin memikat. Ini tanda secara spesifik orang yang hajinya mabrur. Kemudian apalagi kalau dikaitkan dengan sebuah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sehingga kamu mau menginfakkan sebagian apa yang kau cintai. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap amal kebaikan haruslah mengacu pada pengorbanan untuk mencapai kemabruran. Jadi seorang baru mencapai derajat mabrur bila rela mengorbankan sebagian apa yang dia dicintai. Sesuatu yang dicintai mungkin saja berupa keluarga, mungkin saja berupa harta, atau bisa jadi jabatan. Sebagai ilustrasi tentang pengorbanan, marilah kita perhatikan firman Allah surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam ayat tersebut terdapat sebuah dialog yang menggambarkan betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencintai putranya Ismail, tetapi kecintaannya kepada Allah lebih kuat, lebih tinggi ketimbang kecintaan kepada putranya. Hal ini tercermin dalam penggalan ayat tersebut. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku itu aku menyembelih engkau. Tolong bagaimana, perhatikan bagaimana pendapatmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu semua dalam sejarah bahwasanya sampai usia tua Nabi Ibrahim mendambakan seorang putra, akan tetapi begitu dikaruniai putra, Allah memerintahkan agar putranya dikorbankan untuk disembelih, dikorbankan. Betapa mirisnya hati seorang ayah terhadap anaknya yang diperintahkan untuk disembelih itu. Akan tetapi karena ini adalah perintah Allah, dia lebih mencintai Allah ketimbang mencintai putranya. Begitu pula Ismail, sang putra tunggal dari pasangan Siti Hajar dan Ibrahim, menunjukkan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada ayah dan ibunya. Hal ini terungkap di dalam ungkapan Nabiullah Ismail, ya abatif almatuk marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar. Demikianlah kisah pengorbanan dua insan antara bapak dan anak yang sangat mengesankan
yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Dan dari drama pengorbanan Ibrahim dan Ismail tersebut, kita dapat menangkap beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwasanya ketika akidah atau keimanan kita tertanam, tumbuh subur dalam hati kita, maka berkembanglah kecintaan kita kepada Allah. Bila cinta telah membara, akan mewujudkan kepatuhan terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun untuk pelaksanaan itu harus berkorban. Yang kedua, bahwasanya segala yang kita miliki dan kita cintai pada hakikatnya adalah titipan dari Allah semata, dan itu merupakan amanah yang harus kita tunaikan. Sementara kita hanya diberikan hak guna pakai, itu pun ketika kita masih hidup dan masih sehat. Kalau kita sudah mati atau kita sakit, maka segala nikmat itu tidak akan ada gunanya lagi. Oleh karena itu, jika sang pemilik aslinya memintanya kembali, maka kita pun harus dengan ikhlas menyerahkannya. Seperti tukang parkir, ketika mobil itu datang dengan berbagai merek, dia pun bangga dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tapi di sore hari, ketika pemilik aslinya itu mengambilnya satu persatu, sang juru parkir pun dengan bangga dan senang hati, malahan merasa bersyukur ketika mobil-mobil itu sudah diambil oleh pemiliknya. Begitu juga kita hidup dalam dunia ini, apa saja yang kita miliki, apa saja yang kita klaim itu adalah punya kita, hakikatnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita inilah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, salah satu contoh bentuk penyerahan itu adalah melalui infak, sedekah, zakat, atau seperti insya Allah sekarang ini kita akan menyembelih hewan kurban. Itu adalah salah satu bentuk penyerahan. Yang ketiga, dalam ibadah kurban setiap tahun kita lakukan melalui pemotongan hewan kurban, pada hakikatnya adalah lebih merupakan suatu kepatuhan pada Allah yang merupakan cerminan dari jiwa yang takwa. Karena sesungguhnya yang akan dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dinilai oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, akan tetapi ketakwaan dari antara kamu. Di sisi lain hadirin yang berbahagia, penyembahan hewan kurban itu juga berarti pula kita secara simbolis memotong sifat-sifat kebinatangan yang acap kali menghinggapi jiwa manusia. Ketika sifat-sifat bahimiyah ini bersarang dalam hati manusia, maka manusia itu akan berubah menjadi binal dan buas, bahkan lebih kejam daripada binatang yang buas manapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa sifat binatang yang mesti kita perhatikan agar kita juga mengetahui sifat-sifat binatang itu, sehingga kita pun bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Di antaranya binatang itu adalah rakus alias serakah dan tomak. Meskipun perutnya sudah buncit, sudah gendut, tetapi terus makan dan makan apa saja yang dia jumpai. Orang yang dihinggapi sifat ini biasanya tidak pernah merasa puas, walaupun telah banyak memiliki harta kekayaan, pangkat dan jabatan pun telah digenggamnya, tetapi masih saja ia menginginkan dan ingin menguasai apa yang dia mauin. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, bila seorang diberi 2 lembah yang berisikan emas, maka ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga, dan begitu seterusnya, sehingga mulutnya tertutup oleh tanah atau mati. Yang kedua, binatang tidak punya rasa malu dan tidak bermoral. Dalam mencapai maksud dan tujuan serta memenuhi selera rendahnya,
binatang biasanya memakai cara-cara yang licik, curang, dan tak berbudi. Demikian pula manusia yang telah kehilangan rasa malunya, ia tak segan-segan untuk menipu, melakukan perbuatan rendah, kurang terpuji, dan melakukan berbagai penipuan-penipuan di muka bumi ini. Satu contoh misalnya, untuk menjadi seorang caleg ataupun untuk menjadi seorang pejabat, ia tak malu-malu lagi melakukan pemalsuan ijazah atau dengan cara menyogok sono, menyogok sini, dan sebagainya, sehingga tercapai maksudnya. Itulah sifat binatang yang kedua. Sifat binatang yang ketiga yang ingin disampaikan, di mana binatang itu tidak punya rasa iba, tidak punya rasa belas kasihan. Ketika rasa iba atau belas kasihan telah hilang dari hati manusia, maka manusia tersebut akan memandang orang lain sebagai lawan atau sebagai musuh yang harus dimusnahkan, dan siapa saja yang mencoba untuk mengganggu kepentingannya akan dilibas habis, meskipun orang itu teman sendiri, bahkan saudara sendiri sekalipun menjadi musuh. Karena itu ia akan mencurigai setiap orang yang ada di sekitarnya dan siapa saja yang mau mendekatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sifat-sifat binatang yang harus kita kikis, yang harus kita potong di dalam setiap harinya. Jadi jangan sampai sikap binatang ini menyelimuti kita. Alangkah jeleknya perangai manusia jika sifat-sifat binatang itu telah menyelimutinya. Hadirin yang berbahagia, demikian khutbah singkat pada hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah bimbingan, kita mampu berkorban demi mencapai keberhasilan kita. Dan untuk itu mari kita berdoa bersama-sama agar supaya kita diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan tauhid, sehingga kita mampu menjalankan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma rabbana hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.